Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita ada di video yang part 2 untuk soal tryout paket B. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, teman-teman boleh banget nonton dulu. Linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 10, perhatikan gambar di samping. AO sama dengan BO sama dengan 3 cm. Luas yang diarsir adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, ini AOB itu adalah seperempat lingkaran, ya kan? Nah, di dalamnya itu ada setengah lingkaran. Ada 2 setengah lingkaran yang ditumpuk. Nah, jadi anggapannya ini setengah lingkarannya ini yang AO ya, dan yang OB ini ditumpuk. Berarti kan nanti ini yang tumpukan ini yang putih itu anggap aja lubangnya gitu kan. Nah, artinya masing-masing lingkaran itu kan punya lubang gitu loh. Jadi tuh nanti 2 kalinya gimana ya? Nah, kalau kita lihat lingkaran yang ini segini, lubangnya kan sebelah yang ini. Ya ini. Nah, itu lubangnya. Kalau kita ngelihat lingkaran yang setengah lingkaran, maksudnya setengah lingkaran yang BO, itu lubangnya kan yang ini, yang segini ya. Nah, jadi tuh sama aja, nanti dikurangin 2 luas yang putih ini gitu loh teman-teman. Ya, intinya gitu. Nah, biar lebih mudah, nanti kita tambah garis. Nah, jadi ini kan jadilah seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran kayak gini nih teman-teman. Kelihatan kan? Ini seperempat lingkaran. Ini jadi seperempat lingkaran. Intinya tuh jadi seperempat lingkaran kayak gini kan. Nah, seperempat lingkaran. Kemudian kalau kita kasih garis di sini, nah ini kalau kita perhatikan ini kan jadilah segitiga, ya kan? Jadi seperempat lingkaran ini kan terdiri atas, nah ini segitiga dan sisi lengkung yang ini. Kita cari dulu sisi lengkungnya, cari dulu sisi lengkung yang bagian ini nih teman-teman, yang ini. Yang kuning ini ya. Atau kalau misal kita gambar, itu tuh kita cari luas yang bagian kayak gininya. Nah, sisanya itu. Berarti kan luas seperempat lingkaran dikurangin luas segitiga, ya kan? Luas seperempat lingkaran yang ini dikurangin luas segitiganya. Segitiga di sini adalah segitiga sama kaki. Berarti kan seperempat kali pi R kuadrat. R-nya berapa? R-nya adalah 1,5. Kenapa? Karena AO itu kan 3. Nah, berarti kalau yang ini jari-jarinya ya 3 bagi 2 ya, 1,5. 1,5 kuadrat. Luas segitiga itu kan alas yang bagian ini ya, alas kali tinggi yang bagian ini. Alasnya 1,5, tingginya juga 1,5. Karena kan sama-sama jari-jari. Berarti kan kita bisa tulis 1,5 kuadrat ya, karena setengah kali 1,5 kali 1,5. Ini adalah luas yang bagian ini teman-teman. Nah, sedangkan lubangnya itu kan nggak cuma sebagian ini. Tapi ada yang sisanya yang bagian ini kan, yang bagian sini. Nah, berarti kan jadi kayak gini. Ini segini, itu adalah 2 kalinya yang tadi kita cari kan, 2 kalinya yang kuning yang ini, 2 kalinya. 2 kalinya ini pokoknya. Karena sama kan, jadilah seperti ini nih. Bangun yang seperti ini, yang lubang putih ini. Kan 2 kalinya L1, biar lebih mudah. 2 kalinya ini. Masing-masing kita kali 2. Kalau misal seperempat kali 2, itu kan jadinya 2/4 atau setengah. Jadi ini setengah pi R kuadrat. Kalau yang ini setengah kali 2 kan jadinya 1. Jadi cuma 1,5 kuadrat. Nah, karena yang tadi aku bilang, di sini kan kayak lubangnya tuh kayak ditumpuk gitu loh. Lubangnya berasal dari setengah lingkarannya AO dan setengah lingkarannya OB. Jadi ada 2 lubang. Jadi ibaratnya ada 2 kayak gini kan. 2 kayak ginian.
yang ditumpuk jadilah seperti ini. Berarti 2 kalinya ini, kita tulis L3, 2 kalinya L2 ya. Setengah kali 2 kan dapat 1, jadi 1pi kali 1,5 kuadrat. Ini belum aku hitung ya, masih 1,5 kuadrat. Yang ini dikali 2, yang bagian belakang ini dikali 2, hasilnya kan jadi 2 kali 1,5 kuadrat. Nah, ini adalah luas lubangnya. Berarti kalau yang ditanya luas yang diarsir ya 2 kali luas setengah lingkaran dikurangi luas ini, ya kan? 2 kali luas setengah lingkaran itu kan sama aja luas lingkaran. Setengah lingkaran yang OA ini, kalau kita gabung dengan setengah lingkaran yang OB ini kan jadi lingkaran. Lingkaran dengan diameter 3 atau jari-jari 1,5. Luas lingkaran kan pi R kuadrat, pi kali 1,5 kuadrat. Nah, luas yang diarsir berarti kan tinggal luas lingkaran yang ini dikurangin yang L3 ini, ya kan? Luas lingkarannya pi R kuadrat, pi kali 1,5 kuadrat dikurangin ini. Dikurangin ini ya. Ini jadikan tandanya minus, yang ini karena minus, karena dikurangin ya, jadinya kan plus, ya kan teman-teman? Dikurangin L3, kalau ini semua kita kali min, ini jadi minus, yang di sini jadi plus. Jadilah seperti ini. Jadi dikurangi pi R kuadrat, pi kali 1,5 kuadrat, ditambah 2 kali 1,5 kuadrat. Ini kan jadi habis ya teman-teman. Kenapa dari awal nggak aku hitung? Karena biar ini aja sih, pasti nanti ada yang bisa habis itu atau dicoret. Jadi ini nggak aku hitung yang bagian depannya. Jadilah sama dengan 2 kali 2,25 ya, karena 1,5 kuadrat itu kan 2,25. 2 kali 2,5 hasilnya adalah 4,5. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 11, Pak Sulis memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp240.000. 2/3 dari uang yang masih dimiliki Pak Sulis diberikan kepada anaknya. Jika sisa uang Pak Sulis sekarang Rp195.000, berapa rupiah uang Pak Sulis mula-mula? Jadi kan misalnya uang yang setelah diberikan ke istrinya itu tinggal A. Jadi Pak Sulis mempunyai A rupiah yang setelah diberikan ke istrinya. Nah, 2/3-nya, 2/3 ini, 2/3-nya A itu diberikan untuk anaknya. Sisanya, berarti kan kalau sisanya A dikurangi 2/3 itu kan 1/3 ya kan. Sisanya 1/3 A itu sama dengan 195.000. Nah, A itu sebenarnya berapa? Berarti kan 3 kalinya ini. A itu ya sama dengan 3 kali 195.000 ya kan. Hasilnya 585.000. Nah, uang mula-mula berarti kan A ditambah yang diberikan ke istrinya, ya kan? Jadi yang ini ditambah yang 240.000. Jadi hasilnya 825.000. Itu adalah uang Pak Sulis mula-mula. Jadi intinya A itu kan setelah diberikan ke istrinya. Berarti kan uang total mula-mulanya yang diberikan ke istrinya dan A. Soal nomor 12, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar persamaan kuadrat 4x kuadrat min 1 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kalau kayak gini, berarti kita faktorin dulu persamaan kuadrat yang ini, ya kan? Ini adalah persamaan selisih 2 kuadrat. Kenapa? Karena kalau angkanya masing-masing kita akar, itu kan dapat akar 4, dapat 2, akar 1, 1. Dan di sini cuma 2 angka gitu loh, 2 suku ya. Jadi nggak ada yang titik-titik X atau misalnya 3X, 4X nggak ada kan. Jadi cuma yang X kuadrat dan angka atau koefisiennya.
Kalau kita faktorkan ya menjadi seperti ini. Ini adalah prinsip selisih 2 kuadrat. Akarnya 4 itu adalah 2. Jadi di sini 2, di sini juga 2. Akarnya 1 itu 1. Yang satu tandanya positif, yang satunya tandanya negatif. Jadi bedanya cuma di sini. Nanti kalau teman-teman kaliin, nanti pasti hasilnya 4x kuadrat min 1. Itu adalah kunci selisih 2 kuadrat. Nah, yang akarnya 3 kalinya, ya udah ini tinggal kita ganti 3 sama aja. Jadi yang bagian sini diganti 3, yang bagian depan itu nggak usah dikali 3. Jadi cuma yang bagian belakang, yang satunya aja ini yang dikali 3. Terus tinggal kita kaliin. Kalau kita kaliin 2x kali 2x kan 4x kuadrat. Kemudian 2x kalau kita kaliin dengan yang ini kali 3 kan jadi 6x. Kemudian ini ya, dengan yang ini min 3 dengan yang 2x kan min 6x. Terus yang min 3 dengan yang 3 kan min 9. Ini kan habis. Yang 6x dan plus 6x-nya. Yang negatif positif yang ini. Jadilah hasilnya 4x kuadrat min 9. Jawabannya yang D. Soal nomor 13. Bilangan 279 akan dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan A dan B. Jika A dibagi 4 dan B dibagi 7, maka jumlahnya menjadi 57. Berapa selisih A dan B? Kita ubah dulu ke kalimat matematika. A tambah B itu di sini ya, penjumlahan dua bilangan A tambah B itu 279. Kalau A dibagi 4 ditambah B dibagi 7 hasilnya 57. Nah, biar lebih mudah kita dikalikan 4 semua biar nanti bisa lebih mudah dieliminasi. Yang bagian ini semuanya kita kalikan 4. Itu 4 kali A per 4 kan jadinya A. Kemudian ini yang B per 7 dikali 4 kan jadi 4B per 7. Sama dengan ini 57 kali 4 itu 228. Nah, selanjutnya kita bisa eliminasi dua ini. Ya kan? Kita kurangkan aja. Jadi kan ini A dikurangi A habis. Yang ini B dikurangi 4B per 7. Ini kan sama aja. Kalau kita ubah per 7, jadi kan 7 per 7 ya. 7 per 7 dikurangi 4B per 7. Hasilnya kan 3B per 7. Sama dengan 279 dikurangi 228, 51. Nah, tinggal kita pindah aja untuk mencari nilai B-nya berapa. B kan sama dengan 57 kali 7 per 3 ya, karena pindah ruas kan jadi dibalik 7-nya di atas, 3-nya di bawah. 51 kali 7 bagi 3 ya. Ini kan bisa kita sederhanakan. 51 bagi 7 itu dapat 30, 21 bagi 3, 7 ya, berarti 17 ya. 17 kali 3 kan 30 tambah 7 kali 3, 21, 51 ya. 17 kali 7, 70 tambah 49, 119 ya hasilnya. Jadi B-nya 119. Nah, terus kita cari A-nya dengan persamaan yang tadi ini. A plus B, 279. Nah, kita udah ketemu tadi B-nya. B-nya itu kan 119. Jadi A plus 119 sama dengan 279. Kalau kita nyari A, tinggal ini kita pindah. Jadi kan 279 dikurangi 119. Nah, hasilnya adalah 160. A-nya 160, B-nya tadi 119. Pertanyaannya adalah selisih A dan B. Jadi A dikurangi B, 160 dikurangi 119, itu hasilnya adalah 41. Jawabannya yang A.
Soal nomor 14, segelas air dipanaskan dari suhu 77 Fahrenheit sampai dengan 122 derajat Fahrenheit. Perubahan suhu tersebut sama dengan titik-titik reaumur. Jadi kalau kayak gini, kita ubah dulu dari Fahrenheit ke reaumur. Jangan lupa kalau dari Fahrenheit itu dikurangin 32. Nah, Fahrenheit itu kan perbandingannya 9, kalau reaumur itu perbandingannya 4. Jadi, karena kita akan ke reaumur dikalinya 4/9, bukan 9/4. Nah, kita hitung aja dulu yang dalam kurung 77 kurangi 32, kan 45 kali 4/9. Ini 9-nya kita coret, ini dapat 5 ya. 5 kali 4 hasilnya 20. Kemudian suhu yang kedua itu 122. Caranya sama kayak yang tadi, 122 kurangi 32 kali 4/9. Ini selisihnya hasilnya 90. Kali 4/9, kita coret ini dapat 10 ya. 10 kali 4, 40. Baru kita cari selisihnya, karena perubahan suhu itu kan selisih. 40 dikurangin 20, yang ini nih selisihnya ini. Jadi 20 derajat reaumur. Atau ada cara yang lebih cepat dari ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cari selisihnya aja. Selisih suhu Fahrenheitnya 122 dan 77. Terus dikali 4/9. Nggak perlu dikurang 32. Kenapa? Karena udah saling mengurangi yang ini. Jadi nggak perlu dikurang 32. Cuma 122 dikurangi 77, hasilnya 45. Nah, 45 dikali 4/9. Ini kita coret dapat 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi hasilnya tetap sama, 20 derajat reaumur. Soal nomor 15, perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut. 1. Denyut terasa. 2. Letaknya di permukaan. 3. Dinding pembuluh tipis. 4. Keluar jantung. 5. Memiliki katup di sepanjang pembuluh. 6. Memancar. Yang merupakan ciri-ciri pembuluh nadi adalah titik-titik. Di sini pertanyaannya adalah pembuluh nadi ya teman-teman. Jadi antara nadi atau arteri itu beda dengan vena atau pembuluh balik. Kalau nadi itu tebal dan elastis, berarti kalau vena kebalikannya ya. Nadi itu yang kalau kita pegang tuh yang berdenyut gitu loh, yang terasa. Jumlah katupnya itu 1 dan itu di pangkal aorta. Aorta itu adalah pembuluh nadi yang paling besar. Letaknya itu agak dalam dan alirannya itu keluar jantung, ya kan? Nah, ini nadi itu yang alirannya keluar jantung. Kemudian membawa darah bersih atau darah kaya O2 atau oksigen, kecuali yang nadi pulmonalis atau arteri pulmonalis yang paru-paru itu, yang nadi yang ke paru-paru. Jika terjadi luka, nadi itu memancar, tapi kalau yang ini menetes, kalau yang vena atau balik. Jadi ciri-cirinya denyut terasa, benar ya. Denyut terasa, letaknya di permukaan, salah, harusnya agak ke dalam. Dinding pembuluh tipis, salah, harusnya tebal dan elastis. Keluar jantung, betul ya. Memiliki katup di sepanjang, salah, harusnya cuma di pangkal aorta. Memancar, betul. Jadi jawabannya 1, 4, 6 yang D. Nah, demikian pembahasan soal tryout paket B. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa buat yang teman-teman belum gabung di grup Telegram, boleh banget kalau gabung dulu di grup Telegram, karena info-infonya biasanya aku share di grup Telegram selain di YouTube atau di Instagram. Tapi aku lebih sering sharingnya di grup Telegram ya, biar teman-teman nggak ketinggalan. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel Septi Afriani dan juga share ke teman-teman ya. Terima kasih.